Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, kasus konfirmasi monkeypox di Indonesia saat ini mengalami peningkatan. Tercatat hingga 26 Oktober 2023 terdapat sebanyak 14 kasus. Oleh karena itu, untuk menanggulangi kasus Mpox, Kementerian Kesehatan memperkuat surveillance atau penemuan kasus aktif di seluruh fasilitas kesehatan hingga peningkatan vaksinasi. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Dr. Maksi Rain Rondonuwu, dalam konferensi pers update penanganan kasus monkeypox di Indonesia menyebutkan, kasus konfirmasi Mpox di Indonesia hingga 26 Oktober sebanyak 14 kasus. Tak hanya itu, juga terdapat 2 kasus probable atau memiliki gejala dan kontak dengan orang positif Mpox. Akan tetapi saat ini telah sembuh, dan 9 kasus suspek atau ada gejala yang sudah dilakukan pengambilan sampel dan dalam status menunggu hasilnya. Pada awalnya kasus Mpox pertama kali di Indonesia pada 20 Agustus 2022 sebanyak 1 kasus. Terkait dengan karakteristik dari 14 kasus konfirmasi tersebut, paling banyak berusia 25 hingga 29 tahun sebanyak 60% dan sisanya 30 hingga 39 tahun 36%. Sementara itu kondisi penyakit penyerta dari 14 pasien tersebut yakni 12 diantaranya OD/HIV dan di samping itu ada 5 pasien dengan penyakit sifilis. Oleh karena itu, untuk menanggulangi kasus Mpox, Kementerian Kesehatan memperkuat surveillance atau penemuan kasus aktif di seluruh fasilitas kesehatan. Kemenkes juga melakukan kerjasama dengan komunitas dan relawan untuk menjangkau kelompok-kelompok agar dapat dilakukan deteksi, terutama mencari kontak erat. Dalam upaya pencegahan, Kemenkes melakukan vaksinasi. Vaksin disiapkan sejak akhir tahun lalu. Stok vaksin saat ini baru tersedia 1.000 dosis untuk jumlah sasaran 477 orang dengan pemberian 2 dosis dengan rentang 4 minggu. Dikarenakan jumlah vaksin yang tersedia masih terbatas, pemberian vaksin saat ini diprioritaskan pada kontak erat dengan penderita Mpox dan OD/HIV. Ini karena vaksinnya masih saat ini yang tersedia baru 1.000 dosis, ya 1.000 dosis itu berkira kita untuk 500 orang ya. Ini kita sasaran kita 477 yang kita sediakan vaksin karena 2 dosis ini ya. Dan kita masih memprioritaskan karena vaksin kita baru hampir 1.000 yang kita siapkan, dan Farmalkes itu Dirjen Farma itu lagi memesan vaksinnya, dan kita dapat bantuan dari ASEAN kalau nggak salah 2.000-an dosis ya, dalam waktu dekat sudah datang. Jadi kita masih batasi menggunakan kriteria yang mana, yaitu kelompok yang saya sampaikan tadi itu. Yang prioritas pertama kelompok LSL dan yang pernah kontak berhubungan, terutama berhubungan seks 2 minggu terakhir, itu menjadi sasaran pertama. Sementara itu pemirsa, pemerintah musnahkan 11 jenis barang impor ilegal senilai 49,95 miliar. Barang-barang tersebut dinyatakan melanggar proses importasi dan peredaran. Pemusnahan bertujuan untuk melindungi pelaku UMKM dan konsumen tanah air dari peredaran produk ilegal yang membahayakan masyarakat. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama kementerian terkait memusnahkan 11 barang impor ilegal senilai 49,95 miliar rupiah di tempat penimbunan pabean Bea Cukai Cikarang, Jawa Barat pada 26 Oktober 2023. 11 produk tersebut dinyatakan telah melanggar proses importasi dan peredaran, yaitu produk baja, pipa saluran air, komoditi wajib SNI, produk kehutanan, elektronik, kosmetik, makanan dan minuman, timbangan sampai hasil pengawasan barang beredar seperti alas kaki, pakaian jadi, produk tekstil dan mainan anak, serta pakaian bekas asal impor. Barang-barang sitaan ini merupakan hasil pengawasan Direktorat Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, dan Bareskrim Polri pada periode 10 hingga 15 Oktober 2023 pada wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
nilai yang akan dimusnahkan atau dihibahkan, nilainya Pak Menko hari ini 49, hampir 50 miliar rupiah. 49,951 miliar. Jadi hampir 50 miliar rupiah. Memang sebagian besar pakaian, tadi sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan, pakaian yang masuk secara ilegal. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dari hasil operasi bersama tersebut didapatkan total 638 bal pakaian bekas, 9 kontainer berukuran 40 feet dengan jumlah 2.401 bal senilai 12 miliar rupiah. Sitaan impor karpet atau sejadah sebanyak 53.030 buah dengan perkiraan nilai sebesar 1,8 miliar rupiah. Upaya pemusnahan ini dilakukan sebagai upaya bea cukai dalam menjaga dan mengawasi perbatasan Indonesia dari masuknya barang-barang yang dilarang dan dapat membahayakan masyarakat. Sri mengatakan akan terus bekerja sama dengan kementerian lembaga untuk mengatasi impor ilegal. Pengawasan ini bertujuan untuk melindungi usaha mikro, kecil dan menengah serta konsumen tanah air. Ini tentu dengan tujuan tadi masyarakat aman dan tetap mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas baik, industri di dalam negeri juga bisa terjaga dan pasar di dalam negeri juga tetap bisa memiliki kegiatan namun tanpa merusak struktur industri atau persaingan yang tidak sehat. Barang-barang ini telah memperoleh penetapan status penggunaannya, yaitu kita akan memberikan hibah kepada pemerintah daerah Bekasi dan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Karena ini kan masih bisa digunakan untuk sajadah ini. Dengan demikian masih bisa dimanfaatkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan Festival Ikan Hias Nusantara 2023 dengan menggandeng para pelaku usaha ikan hias di tanah air. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan kegiatan ini diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai ibu kota ikan hias dunia di masa yang akan datang. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka Festival Ikan Hias Nusantara 2023 di Jakarta. Dalam sambutannya ia mengatakan bahwa Indonesia berhasil menjadi negara eksportir ikan hias terbesar kedua di dunia pada tahun 2022 dengan nilai ekspor yang mencapai 36,4 juta US dollar atau setara dengan 11,3% dari total ekspor ikan hias dunia yang mencapai 321 juta US dollar berdasarkan data International Trade Statistics. Menteri Trenggono mengungkapkan, tren positif ini terus berlanjut, di mana nilai ekspor ikan hias Indonesia meningkat 16,2% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 lalu, yakni mencapai 20,5 juta US dollar pada semester 1 2023. Berdasarkan jenisnya, ekspor Indonesia masih dirajai oleh ikan hias endemik di sejumlah daerah, antara lain Arowana Super Red, Gold, Silver, Arowana Jardini, Botia, dan lainnya. Oleh karena itu, Menteri Trenggono optimis Indonesia akan mampu menjadi eksportir ikan hias terbesar di dunia dalam beberapa tahun ke depan. Mengingat banyaknya aneka hias endemik yang belum dioptimalkan dengan baik. Walaupun saat ini Indonesia masih berada pada ranking kedua dunia, dengan capaian positif tersebut meyakinkan kita semua bahwa ke depan Indonesia akan berbagai jenis ikan hias endemik yang luar biasa dengan nilai ekonomis yang tinggi. Ikan hias endemik Indonesia akan menjadi champion, antara lain Arowana Super Red, Gold, Silver, Arowana Jardini, Botia, dan lain-lain. Saya punya juga Arowana Red. Pak Satar ini paling banyak, hampir seluruh ruangannya di rumahnya adalah ikan hias. Oleh karena itu, keberlanjutan usaha ikan hias ini harus terus dijaga melalui berbagai kebijakan, seperti perlindungan plasma nuktah, hak atas indikasi geografis, serta kebijakan-kebijakan lain yang mendukung. Setelah mendesak Dewan Keamanan PBB untuk melakukan aksi nyata demi menghentikan kekerasan di Gaza, kini Indonesia mendesak sidang Majelis Umum PBB untuk dapat selidiki kekerasan di Gaza. Indonesia meminta PBB membentuk komisi independen untuk menyelidiki serangan Israel ke Palestina hingga mendesak pengiriman segera bantuan kemanusiaan dengan lancar dan juga berkelanjutan.
Indonesia mendesak Majelis Umum PBB membentuk komisi independen untuk menyelidiki serangan Israel di Gaza. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi juga meminta PBB untuk mendesak segera disepakatinya gencatan senjata untuk mencegah semakin banyak korban sipil ketika berbicara dalam pertemuan darurat sidang Majelis Umum PBB untuk membahas aksi ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina yang digelar di New York. Lebih lanjut, Indonesia mendesak Majelis Umum PBB untuk meningkatkan upaya penyediaan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Bantuan yang saat ini mengalir ke Gaza dinilai masih jauh dari cukup, sehingga upaya bantuan kemanusiaan yang dilakukan Sekjen PBB dan negara-negara kunci harus didukung. Oleh karena itu, SMU PBB harus mendesak pengiriman segera bantuan kemanusiaan yang lancar dan berkelanjutan. The General Assembly should call for accountability, including the establishment of an independent commission of inquiry to investigate this horrifying humanitarian situation. For our part, we will triple our voluntary contribution to UNRWA and call on the international community to support the UNRWA. Indonesia is also committed to send humanitarian assistance. Indonesia juga menyeru PBB agar menolak pemindahan secara paksa warga sipil di Gaza. Seruan Israel untuk pergi dari Gaza Utara memperparah kondisi mereka yang rumahnya telah dihancurkan, sementara akses terhadap listrik, gas, bahan bakar, dan air dibatasi. Menlu Retno mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan pentingnya upaya mengatasi akar masalah konflik Israel-Palestina. Ia menegaskan bahwa perdamaian tidak akan tercipta sebelum akar konflik diatasi. Untuk itu, Indonesia menilai proses perdamaian untuk mewujudkan solusi dua negara harus dimulai kembali. We must not allow the Palestinians to have no other choice but to accept injustice for the rest of their lives. It is our duty to stop the injustice now. If you care about humanity, use your heart to vote yes to the resolution. Indonesia stands with the people of Palestine. I thank you very much, Mr. Chairman. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.